teknis, gangguan jaringan, jadi kita tidak bisa ada perkuliahan, tapi nggak apa, kita kejar aja perkuliahan materi kita. Ini ada materi sebelum UTS ya. Tapi nanti akan ada tugas di akhir sesi yang akan kalian presentasikan minggu depan. Oke, kita masuk langsung ke materi ya, sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Nanti tunggu ya. Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah awal. Pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai
17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode berlakunya Undang-Undang 1945, 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuatan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang 1945. Periode berlakunya Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federal, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Periode Undang-Undang Dasar sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang sementara 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan Undang-Undang sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Periode kembalinya ke Undang-Undang 1945, 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satunya isinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang Dasar, diantaranya Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Selanjutnya, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan undang-undang dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antaranya melalui sejumlah peraturan. Ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang 1945 tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Kemudian ketetapan MPR nomor
4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1983 periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Periode perubahan Undang-Undang 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Ada pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat menyelenggarakan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 perubahan yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000 merupakan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 merupakan perubahan ketiga. Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah maksudkan ya. Tadi adalah sejarah Undang-Undang Dasar 45 yang diterapkan di Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi dari awal pertama kali disahkannya, dari mulai setelah kemerdekaan sampai akhirnya di era reformasi sampai saat ini ya, masih aja ada amandemen untuk perbaikan serta penyempurnaan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Nanti juga materinya akan saya rincikan di dalam PowerPoint yang nanti akan saya share di Google Classroom.
Oke, saya mau sedikit menambahkan untuk materinya, yaitu terkait apa sih kenapa undang-undang itu bisa berubah. Konstitusi itu bisa berubah karena sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu, di tempat saat itu ya, di mana amandemen yang kita sudah punya sekarang itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 45 yang awalnya. Jadi perubahan itu ada macam-macam. Ada yang 100% dirubah, ada yang hanya digantikan, ada yang hanya melampirkan. Jadi perubahan konstitusi yang pertama adanya pergantian naskah yang baru dan naskah yang benar-benar berbeda. Kemudian perubahan yang kedua adalah dengan menambahkan atau mengurangi atau merevisi naskah tersebut. Jadi naskah yang ada itu diedit istilahnya. Kemudian tapi yang terakhir itu adalah perubahan dengan melampirkan naskah perubahan. Jadi ada keterangan tambahan atau lampiran yang disebut dengan amandemen. Nah, konstitusional amandemen ini merupakan menambahkan, mengurangi, dan mengubah baik redaksi maupun isinya, baik sebagian atau seluruhnya, dengan menambah, tidak mengubah isi awalnya. Nah, ini perubahan amandemen ya, di mana ada perubahan sebanyak 88% yang dirubah, jadi cukup signifikan. Arah perubahannya sesuai dengan TAP MPR nomor 9 tahun 99, di mana tidak boleh mengubah pembukaan UUD 45, tetap mempertahankan bentuk NKRI, mempertahankan sistem presidensial, serta memindahkan beberapa norma-norma, hal-hal normatif ke dalam penjelasan. Jadi ada pasal-pasal penjelasan dari pasal yang awal. Perubahannya tadi sudah disebutkan ya, beberapa nanti juga saya kalian bisa baca. Nah, di sini perbedaan antara Pancasila dengan UUD 45, di mana posisinya UUD 45 itu merupakan hukum atau source of law yang berbeda dengan dasar hukum atau legal basis, di mana sumber hukum merupakan tempat di mana norma tertentu dan dijadikan sebagai dasar tindakan atau perbuatan yang dianggap sah dan dibenarkan secara hukum. Sedangkan kalau Pancasila merupakan sumber atau dasar ideologis atau filosofis dalam pembuatan konstitusi, di mana Pancasila merupakan sumber sebagai pedoman pembentukan dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 45. Nah, maknanya Undang-Undang 45 ini merupakan sumber hukum tertinggi yang semua peraturan atau undang-undang lainnya harus bersumberkan pada asas, kaidah, dan cita-cita yang ada dalam UUD 45. Penerapannya juga harus didahulukan dari undang-undang lain dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 45, di mana undang-undang lain yang dibentuk itu harus sejalan. Baik, kita masuk ke tugas ya. Nah, kalian sekarang amati bagaimana undang-undang yang ada di Indonesia. Kalian cari studi kasus tentang permasalahan hukum, kasus hukum yang terjadi di Indonesia, misalnya oleh lembaga atau perorangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, atau lembaga independen lainnya, misalnya KPK, BPK, BI, dan lain-lain. Contoh kasusnya kasus korupsi misalnya. Tapi boleh kasus lain, tidak harus kasus korupsi ya. Kalian boleh ambil contoh kasus yang up to date atau yang sudah pernah ada, yang sudah selesai, jadi kalian bisa analisis. Jadi kalian buat seperti makalah atau paper, ketentuannya seperti ini, nanti kalian baca lagi. Nanti kalian bagi menjadi 6 kelompok, di mana 6 kelompok ini kalian pilih ketua kelasnya. Nah, nanti yang mengumpulkan PowerPoint serta makalahnya adalah ketua kelasnya, yang lain tinggal turun aja. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi Bu. Silakan. Saya Muhammad Bisa, izin bertanya. Untuk studi kasusnya itu apakah boleh yang tahun-tahun yang sangat lama atau yang lebih baik itu yang terbaru aja gitu Bu? Boleh tahun-tahun yang lama, tapi jangan terlalu lama juga ya. Misalnya masih di atas tahun
2000, paling lama 10 tahun lah dari tahun ini, tahun sini ya, berarti 2011 ya. Iya, Itu ya. baik Bu, terima kasih banyak. Sama, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Lalu nanti dikumpulkan ke ketua kelas, nama anggota kelompoknya, ketua kelompoknya siapa, nanti di-share di Google Classroom ya, nama-nama anggota kelompoknya, dan antar satu kelompok tidak boleh sama topiknya. Ya, studi kasusnya nggak boleh sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Silakan Afif. Oke, daftar pustaka bebas. Misalnya kalian mengambil referensi dari buku, dari jurnal, ataupun misalnya kalian ngambil dari media online, ya. Tapi jangan lupa untuk ketentuan penulisan itu kalian perhatikan dari buku pedoman penulisan yang ada di fakultas kalian ya. Seperti itu. Sama, yang lain ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan hari ini. Untuk nama kelompok dan materinya, topik pembahasannya nanti dikumpulkan besok oleh Pak Matias oleh ketua kelas di Google Classroom. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.